Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munur sutabatin nasuha salahil jasad wal ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina muallimina آباء أمهاتنا أجداد جداتنا شيخهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرم وحسانه تعالى مجده وعظم شأنه والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعزم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. نوينا تعلم وتعليم ولقوم الاستقامة ولفعل الاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pengurus DKM Masjid Jami'al Mujahidin dan juga para asatid, para orang tua, para sepuh semua, insyaallah mudah-mudahan diberikan sehatul afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua, bapak, ibu, adik-adik, alhamdulillah yang mudah-mudahan senantiasa juga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, senantiasa Allah berikan sehatul afiat, Allah terus berikan keberkahannya dalam kehidupan kita, senantiasa terus kita istiqamah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di bulan Zulqa'dah ini ya senantiasa kita terus senantiasa memperbaharui keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bukan hanya saja kebaikan kita yang dilipat gandakan,
tapi kemaksiatan, dosa-dosa kita juga dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena Zulqa'dah kemudian Zulhijjah termasuk dari bulan-bulan haram. Ya, Muharram nanti juga ya termasuk dari bulan-bulan haram, yang dimana kemaksiatan kita juga dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan kita terus senantiasa dalam kebaikan, dalam hidayah, ya, selalu istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab tafsir Jalalain Imam Jalal As-Suyuti wal Imam Jalal Al-Mahalli. Alhamdulillah, kita teruskan ya terakhir pembahasan kita, yaitu surat Al-Mutaffifin. Betul apa salah ini? Betul ya? Ya, saya lihat di YouTube-nya Penggemar Ilmu, terakhir di situ video saya, ya. Jadi kalau mau lihat update ya, lihat di channelnya Penggemar Ilmu, channelnya Masjid. Ya, jangan lupa subscribe and like and share gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan ya terakhir kalau tidak salah sampai ayat 6, tapi ini sedikit kita bahas ya kenapa perilaku tatfif ya al-mutaffifin. Ya, tatfif perilakunya yang selalu berbuat curang, yang senantiasa menginginkan sesuatu yang lebih dalam dirinya, kemudian tidak menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ya, kalau dalam ayat ini memang mereka yang mengurangi timbangan. Ya, ketika mereka menimbang, kemudian mereka kurangi timbangan orang lain. Ketika barang mereka, milik mereka, ya, pembelian mereka yang ditimbang, maka mereka meminta untuk dipaskan, bahkan meminta untuk dilebihkan. Nah, ini dalam ayat seperti ini dijelaskan perilaku-perilaku yang curang yang sering dilakukan oleh umat manusia. Ya, pada dasarnya ayat ini sebenarnya ijmali, global, menjelaskan bagaimana perilaku curang ya seluruh umat manusia yang memang ya mereka ya selalu mengikuti hawa nafsunya, ya egonya dan sebagainya. Ya, ketika ada orang ya dia ingin selalu bisnisnya jalan terus, kemudian harus menang tender dan sebagainya, kemudian harus ada yang namanya sogok menyogok, ada riswah di situ. Ya, dia mau masuk PNS dan sebagainya, ada sogok menyogok dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk perilaku curang, yang semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok kemudian yang disogok dan perantaranya semua berada di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini kata Allah Jalla wa Ala ya di ayat 4 ya, ini menyebabkan Allah menjelaskan penyebab kenapa mereka bisa curang. Ya. Ayat 4 kemudian ayat selanjutnya Allah jelaskan ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, ala istifham, bahwasanya mereka ini tidak pernah terbesit dalam hatinya. Jadi yakin saja enggak. Ya, jadi yazunnu ini berprasangka. Ya, bukan yakin tapi dia berprasangka. Jadi enggak pernah dia berprasangka atau tidak pernah terfikir dalam dirinya bahwasanya mereka nanti akan mab'utsun. Ya, mab'utsun di sini adalah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, maka mereka tidak terpikirkan yang namanya hari kebangkitan. Kalau mereka memikirkan, meyakini ya, sehingga dalam dirinya itu merasa takut ya akan hari kebangkitan, maka mereka tidak akan pernah berbuat yang namanya kecurangan. Ya. Tidak akan pernah berbuat yang namanya perbuatan dosa, walaupun manusia senantiasa berbuat dosa. Ya, senantiasa salah, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya
ya mereka yang berdosa kemudian ketika berdosa mereka senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita berdosa. Ya, sebaik-baik manusia yang berdosa adalah mereka yang beristighfar, mohon ampun, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang seperti ini enggak. Ya, terus dalam perbuatan kecurangan dan sebagainya. Ya, kemaksiatan dan sebagainya, karena mereka tidak pernah terbesit ya bagaimana mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ya tidak pernah memikirkan bagaimana hari pembalasan nanti. Kita kan yakin adanya hari pembalasan, betul nggak Pak? Ya. Bagaimana ya, Allah ciptakan kita, Allah matikan, kemudian nanti Allah bangkitkan kita semua. Kita dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala yaumul ba'ts. Jaraknya berapa lama Bapak Ibu? Antara tiupan yang pertama, ya Israfil itu meniup pertama sampai tiupan yang kedua. Berapa lama tuh kita? 40 tahun. Dalam riwayat dijelaskan 40 tahun. Tapi 40 tahunnya bukan 40 tahun di dunia. Tapi 40 tahun di akhirat. Ya, 1 tahun di akhirat atau satu hari di akhirat berapa lama di dunia? Ya? Berapa lama Pak? 1 hari di akhirat berapa lama di dunia? 1000 ya? Ya 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Bahkan ada yang mengatakan ya ini dalam surah Al-Ma'arij ayat 5 juga mengatakan bahwasanya 1 hari ya di akhirat itu bagaikan 50.000 tahun di dunia. Ya, subhanallah. Ya, jadi ada ayat mengatakan bahwasanya 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kemudian ada yang mengatakan 1 hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Ya, jadi tinggal dikaliin aja. Mau yang 1000 apa yang mau 50.000? Ya, deal-dealannya gimana nih? Mau yang 1000 apa 50.000? Ya, 1 hari, setahun ada berapa hari? 365. Berarti 365 kali 1000. Yang paling dikit 1000 dah. Jadi berapa tuh? Yang duitnya banyak dia suka ngitung. Ya, tinggal ngitung aja tuh. Dikali 40 tahun. Ya, karena tadi rentan waktunya 40 tahun. Subhanallah. Ya, itu baru nungguin tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan yang kedua 40 tahun. Orang-orang tua kita yang udah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun yang kemarin nungguinnya berapa lama nih di alam barzah. Ya. Nanti kita meninggal nungguin hari kebangkitan, hari kiamat berapa lama sampai hari kebangkitan, belum nanti kita yauma yaqumun nas, ya kita semua berdiri menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ya, kenapa tadi ada ayat yang menyebutkan ada yang 1000 tahun, kemudian ada yang 50.000 tahun. Jadi hakikatnya memang 1000 tahun. Tapi 50.000 tahun itu adalah bagi orang-orang kafir, orang-orang mereka yang ingkar, yang berbuat dosa, maka selama itu mereka menunggu. Ya, artinya lebih lama. Ya, bahkan kalau orang-orang yang beriman, maka mereka ya semua yang Allah berikan adalah kenikmatan. Ya, la yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ini liyaumin azim. Tadi ya, hari yang besar. Fihi wa huwa yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Kemudian hari kiamat itu adalah hari-hari yang besar yang memang bagaimana senantiasa ini menjadi perhatian kita semua.
Makanya setiap amal perbuatan kita tidak lain dan tidak bukan prioritasnya bukan hanya saja di dunia tapi untuk di akhirat. Ya, senantiasa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangka pendeknya memang di dunia, tapi kita punya target jangka panjang ya untuk kehidupan akhirat kita, yaitu yaumul qiyamah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, apa yang dimaksud dengan hari besar itu? Allah Jalla wa Ala mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Bagaimana kita semua berdiri, ya, yaqumun nas li rabbil alamin. Ya, kita semua umat manusia berdiri ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yaqumun nas min quburim, Allah bangkitkan kita semua ya dari kubur-kubur kita. Ya, li rabbil alamin al khalaiq li ajri amrihi wa hisabihi wa jazaihi. Ya, untuk menjalankan, untuk menerima apa yang memang sudah Allah tetapkan dalam perkara hisab, ya, pembalasan semuanya. Nah, ini ya Allah gambarkan manusia semuanya berdiri karena Allah jelaskan, Allah sifatkan yaqumun nas, qama yaqumu, artinya berdiri tegak. Kita kalau nunggu bosan nggak? Bosan nggak, Bu? Apalagi ibu, kadang udah ya kita lama dikit udah. Gimana kita kalau nunggu bosan apa kagak? Bosan. Ya, kalau kita capek nunggu, kita berdiri, kemudian kita duduk. Ya, ini berdiri terus. Ya, nggak boleh duduk. Ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian Allah lanjutkan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, bahwasanya benar sekali-kali ya jangan kalian berbuat kecurangan. Karena sesungguhnya ya kitab orang-orang yang tadi yang berbuat curang, orang-orang yang bermaksiat, mereka telah disimpan, ya telah ada, yaitu di dalam sijjin. Jadi kalimat kalla ini ya ditafsirkan dengan haqqan, artinya Allah ingin menjelaskan bagaimana nanti yang namanya hari kiamat itu yang mereka ingkari, ya mereka tidak percaya, nggak pernah terbesit dalam dirinya, dalam otaknya, sehingga mereka bisa atau berani berbuat kecurangan. Maka Allah katakan kalla, haqqan, semuanya pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah punya catatannya. Ya, karena Allah punya catatan segala amal perbuatan kita. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwasanya semua ya yang terlafaz, semua yang kita perbuat, maka telah dicatat oleh yang namanya raqib dan atid. Ya, kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin. Ya, bahwasanya kitab amal kufar ini adalah catatan perbuatan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, ya orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Maka Allah katakan fujjar. Ya, fujjar ini berasal dari kata fajirun, yang sering kita ulang-ulang, fajirun, orang-orang yang selalu berbuat kesalahan, kemaksiatan. Ya, kalau dia begitu sering melakukan kemaksiatan, ya berbuat dosa, maka disebut dengan ya fujjar. Ya, fujjar. Jadi ya mereka senantiasa terus berbuat kemaksiatan, kesalahan. Ya, kalau ringan dan sebagainya fajirun, orang yang berbuat dosa. Tapi kalau sudah fujjar, ya dia selalu. Ya, kalau lebih parah lagi, ya dosa besar dan yang lainnya yang senantiasa dia lakukan, maka disebut dengan fajarah. Ya, maka Allah katakan ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kufur, yang tingkat dosanya, kemaksiatannya itu luar biasa.
Ya, jadi berasal dari kata atau kalimat fajirun. Ya, kalimat fajar. Fajar ya, bahwasanya yang suka kita ulang-ulang nih, fajar yang merobek. Ya, yang merobek. Jadi waktu fajar itu cahaya yang merobek kegelapan malam. Yang tadinya gelap kemudian datang cahaya sehingga cahaya itu bisa merobek kegelapan malam. Disebut dengan fajar. Nah, orang yang bermaksiat disebut dengan fajirun karena dia merobek aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ngacak-ngacak apa yang Allah perintahkan, yang diperintahkan dia tinggalkan, yang diperintahkan untuk ditinggalkan dia kerjakan. Ya, lafi sijjin. Ya, bahwasanya lafi. Jadi sudah ada lafi sijjin. Ya, sijjin ini ya, makanya Allah Jalla wa Ala jelaskan di ayat selanjutnya, wa ma adraka ma sijjin. Ya, walaupun ini adalah hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi kita meyakini bahwasanya memang itu ada. Catatan tersebut ada. Maka para ulama berusaha menafsirkan sijin yang pertama berasal dari kata sajan ya, atau sijnun. Ya, sijnun itu ya, kalau dalam bahasa sijin artinya adalah penjara. Ya, sijnun. Maka Allah di sini mengatakan lafi sijjin. Ya, bahwasanya memang ini ditempatkan ya di tempat yang khusus, ya, tempat yang memang menunjukkan kehinaan ya orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat kecurangan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ditafsirkan dengan sijil, ya, sajala atau sijil yang memang tertulis, ya, yang sesuatu yang memang sudah tertulis sijil. Ya, maka di sini di tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya sijin itu adalah ya, kitabun jami'un li a'mali syayatin wal kafarah wa qila huwa makanun asfalul ard as-sabi'ah. Ya, jadi di sini jelaskan yang namanya kitab al-fujjar adalah kitabun jami', kitab yang mengumpulkan, yang menjelaskan semua amal syaitan wal kafrah, ya, perbuatan syaitan dan orang-orang yang kafir. Kemudian sijin adalah huwa makanun asfalul ard as-sabi'ah. Ya, di sini tafsirkan bahwa sijin adalah yaitu tempat yang paling bawah. Ya, di tempat yang paling bawah yaitu di lapis ketujuh bumi ini. Wa huwa mahallu iblis wa junubi, dan disitulah tempatnya iblis ya dan tentaranya. Ya, artinya sama-sama sebenarnya. Ada yang menafsirkan tadi sijin ya penjara, artinya memang di situ adalah tempatnya iblis dan junudi ya, dan tentaranya artinya tempat yang memang hina, yang menjelaskan bahwasanya bagaimana catatan mereka itu hina, maka ditempatkan di tempat yang hina, dan itu Allah miliki ya, supaya nanti ya menjadi pertanggungjawaban ya bagi orang-orang yang tadi berbuat kecurangan, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika ditafsirkan sijil, memang Allah jelaskan ketika memang kitab ini, catatan ini memang sudah tertulis. Ya, maka Allah katakan wa ma adraka ma sijil kitabum marqum. Ya, tahukah kalian apa itu sijil? Ya, Allah bertanya kepada kita semua, wa ma adraka ma sijil. Tahukah kalian apa itu sijil? Ya, lagi-lagi bahwasanya ketika ada kalimat wa ma adraka, pasti Allah kasih tahu ya di ayat yang selanjutnya. Ya, Allah bertanya supaya kita fokus, supaya kita konsentrasi ya kepada apa yang Allah ingin jelaskan dalam kalimat sijin ini. Ya, dalam kalimat yang Allah tanya kepada kita semua, di ayat ini Allah bertanya tentang sijin. Apa itu sijin kata Allah? Kitabum marqum. Ya, kitabum marqum. Ya, makhtum.
ya, kitab yang tertulis atau kitab yang memang makhtum. Kalau khatam itu seperti stempel yang memang sudah ada catatannya, isinya memang sudah resmi, ya, memang sudah resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Imam Ali As-Sabuni mengatakan, ya, beliau mengibaratkan bahwasanya markum di sini seperti apa? Seperti pahatan. Jadi tulisan yang memang tidak bisa dihapus lagi. Ya, karena sudah saking banyaknya perbuatan dosa, kecurangan orang ini, maka catatan ini tidak bisa dihapus lagi. Ya, kalau bahasa kita, kalau ada batu itu, ya, itu kan ada batu tuh, ada prasasti ya namanya kalau sekarang tuh. Ya, prasasti tulisan, ya, di batu itu yang dipahat, ya, menjadi sebuah tulisan, maka itu nggak bisa dihapus lagi. Ya, kemudian juga dijelaskan seperti baju yang dibordir, ya, yang memang tulisannya itu nggak bakal hilang kecuali, ya, baju yang disablon. Kalau disablon bisa hilang. Ini tulisan yang memang dibordir, ya, tidak bisa hilang. Maka dikatakan bahwasanya Sijil ini adalah kitabun marhum, yaitu adalah kitab yang memang sudah tercatat, ya, ada catatannya yang tidak pernah hilang, ya, dan akan dipertanggungjawabkan nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ya, maka Allah katakan bagaimana keadaan mereka yang tadi di dunia mereka suka berbuat kecurangan, dosa, mereka mengingkari yang namanya hari pembalasan. Kemudian Allah katakan, Allah ingatkan, ya, jangan lupa Allah punya yang namanya catatan amal perbuatan mereka. Ya. Maka, ya, Allah sifati mereka, Allah katakan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Walaupun memang asalnya kalau kita lihat dalam bahasa Arab, tarkibnya bentuknya harusnya wailul lil mukadzibina yauma idzin. Ya, wailul lil mukadzibina yauma idzin. Ya, jadi kalau kita dalam tarkib bahasa Arab seharusnya wailul lil mukadzibina yauma idzin, celaka bagi orang-orang yang berbuat dusta. Ya, mereka yang berdusta, mereka yang berbuat kecurangan, semua yauma idzin, ya, pada hari itu tadi, liyaumin azim, pada hari pembalasan. Ya, bahwasanya di sini kenapa didahulukan yauma idzin? Allah ingin menegaskan bagaimana nanti keadaan mereka yang benar-benar celaka di hari pembalasan. Ya, liyaumin azim, liyaumil ba'ts, ya, hari yang besar, pada hari kebangkitan, hari pembalasan, mereka benar-benar celaka. Ya, lil mukadzibin, ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendustakan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini Allah sifati mereka dengan mukadzibin, ya, kadzdzaba yukadzibu, yang suka berdusta. Ya, makanya di surah Rahman Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah yang suka kalian dustakan. Ya, kalau dusta itu sebenarnya mereka meyakini, ya, mereka meyakini adanya Allah, mereka meyakini adanya Rasul, Al-Quran, ya, kemudian juga hari kebangkitan, tapi mereka, ya, dengan kesombongannya, ya, dengan, ya, syahwatnya dan sebagainya, maka mereka mengakui bahwasanya itu semua dusta. Ya, mereka tidak percaya. Ya, wailul yauma idzil mukadzibin. Ya, maka celaka mereka, wail. Ya, celaka mereka, ya, merugi mereka bagi orang-orang yang dusta pada hari pembalasan tersebut. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Nah, ini Allah tegaskan. Ya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka adalah, ya, yukadzibuna. Ketika tadi Allah katakan wailul yauma idzil lil mukadzibin, mereka orang-orang yang dusta, celaka, ya, pada hari pembalasan.
Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin al-jaza. Ya, badal au bayanil mukadzibin. Ini penjelas. Ya, tadi dari kalimat al-mukadzibin bahwasanya ini adalah mereka yukadzibuna biyaumiddin. Ya, mereka adalah orang-orang yang berbuat dusta. Ya, tadi fujar itu ya, mereka yang senantiasa berbuat dusta, kemudian kesalahan, kemaksiatan. Nah, beda dengan orang-orang nanti ya, mereka yang senantiasa mendapatkan kenikmatan. Ya, orang-orang yang berbuat kebaikan mereka disebut dengan abrar. Maka di ayat yang lain nanti selanjutnya Allah katakan innal abrara lafi na'im. Ya, kalau tadi fujar itu adalah orang yang berbuat kemaksiatan. Kalau abrar, ya, abrar itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, dari kalimat barrun. Ya, maka ketika misalkan perintah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ya, birrul walidain. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu bukan sekedar kita menghadapkan ya, diri kita, wajah kita ya, menghadap kiblat, tapi bagaimana kita benar-benar mengimplementasikan ya, bahwasanya ketika kita sholat, maka sholat itu bisa membekas dalam diri kita sehingga kita takut kepada Allah dan kita meyakini adanya Allah dan hari pembalasan. Ya, kemudian juga kebaikan bukan hanya saja sholat, ibadah-ibadah yang individu sifatnya, tapi bagaimana ada ibadah-ibadah yang sosial juga merupakan ya, adalah birrun di situ. Ya, adalah kebaikan. Maka orang yang berbuat kebaikan tadi ya adalah al-abrar. Ada orang yang kebaikannya luar biasa. Ya, mereka disebut dengan muqarrabun. Ya, muqarrabun, orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, ini tingkatan para sahabat. Ya, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan luar biasa, tabi'in yang lainnya yang kebaikan mereka luar biasa. Ada makhluk Allah juga yang disebut dengan bararah. Ya, ada makhluk Allah yang disebut dengan bararah yang memang senantiasa melakukan kebaikan, yaitu adalah malaikat. Jadi malaikat selain disebut dengan malaikat, dia juga disebut dengan bararah. Ya, bararah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mahiru fil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Bahwasanya orang yang pandai mereka baca Al-Qur'an, kemudian menghafalkan atau memahami Al-Qur'an, mengerjakan Al-Qur'an, ma'a safaratil kiramil bararah, maka mereka bersama diiringi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malaikat adalah ibadun mukramun la yaf'aluna la ya'suna Allahu ma amarum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Ya, ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'maruna, senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, itu jadi ada abrar, ya, ada muqarrabun, kemudian juga ada bararah. Nah, bararah ini adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang-orang yang berdusta tadi, orang-orang yang fujar, orang-orang yang fajir, fujar, kemudian fajarah, yang mereka yang berbuat kemaksiatan. Mereka tadi karena mereka yukadzibuna biyaumiddin, mereka mengingkari yang namanya hari pembalasan, ad-din, yaumiddin. Ya, maka Al-Fatihah mengatakan ya, maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki, yang merajai ya hari pembalasan. Jadi hari kiamat sering disebut dengan yaumuddin, ya, hari pembalasan.
Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Bahwasanya tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu kecuali mereka orang-orang yang melampaui batas dan juga mereka yang suka berbuat dosa. Ya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mutajawizul had asim, ya, sighah mubalaghah. Ya, bahwasanya ditafsirkan wa ma yukadzibu illa kullu mu'tad, ya, bahwasanya mereka yang suka mendustakan itu ya dua ini, ya, adalah mereka yang suka melampaui batas, kemudian mereka yang terus menerus berbuat dosa. Jadi sighah mubalaghah ini seperti bahasa Indonesia itu hiperbola. Ya, kalau hiperbola kan seakan-akan memang dibesar-besarkan, tapi ini memang besar. Jadi mereka berbuat melampaui batas, ya, kemaksiatan mu'tad, mutajawizul had, mereka yang melampaui batas, kemudian mereka yang selalu berbuat dosa. Jadi dua ini manusia, kenapa seperti itu? Karena dia melampaui batas. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya mu'tad di sini adalah orang yang suka berteori. Ya, mereka yang memikirkan bagaimana, ya, memang hari kebangkitan, hari pembalasan itu enggak ada. Sehingga dia selalu berbuat dosa. Jadi mu'tad itu seperti teori-teori manusia yang mengingkari bahwasanya enggak ada hari pembalasan, enggak ada hari kiamat. Sehingga dia athimun, dia selalu berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Ya, dan sampai hari ini masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Betul nggak, Pak? Ya, betul nggak, Bu? Ya, jadi jangankan orang Muslim, ya, masih banyak ya orang-orang yang lainnya itu yang mereka tidak percaya sampai hari ini tentang yang namanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka bagaimana, ya, banyak Allah dalam firman-Nya yang menggunakan akal kita supaya bagaimana kita berpikir, ya, ketika kita diciptakan oleh Allah kemudian dibangkitkan, ya, itu lebih mudah bagi Allah menghidupkan dan membangkitkan semua makhluknya. Ya, ketika ada pohon yang tadinya mati kemudian dihidupkan, ya, kemudian dimatikan lagi, dan itu semua adalah bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang mendustakan, yang suka ingkar adalah mereka yang melampaui batas dan terus selalu berbuat dosa. Ya, jadi tidak dengan orang-orang yang beriman, tidak orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia senantiasa memikirkan bagaimana hari berikutnya, ya, hari pembalasan, hari akhirat nanti. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pertama ittaqullah, kemudian wattaqullah. Di awal diingatkan tentang bagaimana bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua juga bertakwa, ya, untuk mempersiapkan hari esok yang kekal abadi. Ya, kita semua kalau kerja buat apa, Pak? Kerja. Ya, buat mikirin, ya, bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Apalagi nanti kita bakal pensiun dan sebagainya. Ya, anak kita suruh belajar, kita suruh masuk sekolah dan sebagainya, supaya apa? Supaya nanti hari yang akan datang mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, begitulah berpikirnya orang mukmin, yang memikirkan hari esok. Dan itulah yang bagaimana sering diingkari, yang sering dilupakan, ya, hari yang sesungguhnya, hari pembalasan yang memang semua akan merasakan apa yang kita kerjakan ketika di dunia. Maka mudah-mudahan, ya, senantiasa kita terus dalam kebaikan si Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apapun yang Allah berikan, mudah-mudahan kita senantiasa qanaah menerima apa yang Allah berikan. Ya, jangan sampai kita berbuat kecurangan, ya, karena kita nggak puas, karena kita nggak nerima, sehingga kita curangin orang.
ya, kita zalimin orang dan sebagainya, sehingga disitulah nauzubillah wal yazubillah, ya, kita akan menghadapi hari pembalasan yang pasti Allah janjikan kepada kita semua. Baik para jamaah semua, karena sudah syuruk, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Cukup? Cukup Ibu? Bapak, jamaah cukup? Baik, insyaallah mudah-mudahan ya apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ya segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.